Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Palestina sekarang ini sudah seperti Spanyol 1429, inkuisi di Spanyol. Di Spanyol umat Islam pilih satu antara dua, harus mati di tanah Spanyol, Cordoba, atau dia tinggal atau dia dibunuh, keluar atau dibunuh. Kalau tinggal dia dibunuh, kalau keluar dia mungkin terbunuh, mungkin selamat. Jadi pilih satu antara dua. Itulah yang sekarang terjadi di Palestina. Keluar mungkin selamat, mungkin mati kena bom juga, kalau tetap pasti mati. Nah, itulah yang terjadi di Palestina. Jadi Palestina ini adalah merupakan Spanyol, Cordoba yang kedua. Di Spanyol itu terjadi inkuisi terhadap umat Islam tahun 1492, habis umat Islam di sana, tidak ada lagi. Nah, sekarang ini 2025 terjadi pula seperti itu, dimulai dari 2024. Sudah berapa tahun itu? Dari 1492. Masya Allah. Jadi terus menerus terjadi ujian yang sangat berat bagi umat Islam di dunia ini. Pada awalnya mereka menawarkan persahabatan seperti Yahudi yang dari Jerman mengungsi ke Palestina. Kelihatannya baik, tetapi di dalamnya awas nanti kalian akan kami jajah. Di luarnya engkaulah saudaraku, menumpanglah, diberi tenda, diberi rumah, diberi lapangan, diberi makan, disantuni sebagai saudara oleh kaum muslim, menyambut saudara-saudaranya yang dari Jerman dengan membawa 2 buah kapal besar dan banyak lagi kapal-kapal yang lain berikutnya, sampai jutaan orang berpindah dari Jerman ke Palestina, menumpang ke rumah-rumah orang Palestina. Setelah menumpang di rumah orang Palestina, akhirnya dia menyewa, dia menumpang itu akhirnya dirampoknya. Tanahnya dirampok, rumah yang disewanya itu dirampok, kemudian tenda-tenda yang diberikan hadiah kepadanya dirampok, semuanya dirampok, dan masyarakat Palestina asli itu dihalaunya dari negaranya sendiri. Itulah yang terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, kita dengarkan. Pilihan kedua, keluar dari Gaza atau mati, ibadah Allah, saudara. Ini nggak main-main, saudara. Oleh karena itu apa yang mesti kita lakukan? Ini kota suci ketika umat Islam. Kalau Gaza selesai, maka benteng terakhir Baitul Maqdis selesai, saudara. Ini benteng ke Baitul Maqdis selesai. Kota suci ketika umat Islam. Kalau ini berhasil mereka hancurkan, mereka rebut, siapa yang jamin ke depan Mekah Madinah tidak diganggu, saudara? Siapa yang bisa jamin? Oleh karena itu ada pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibn Majah. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, aftina an Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? U'tuh fasallu fi. Kata Rasulullah, datangi Baitul Maqdis, salatlah di dalamnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jauh, tapi perang. Rasulullah kasih solusi, fa in lam ta'tuh wa tusallu fi falyab'ath bi zaitin yusraju fi qanadilih. Kalau kamu enggak bisa datang, kata Rasulullah, kamu enggak bisa salat di sana, maka minimal kirimlah minyak, kata Rasulullah. Falyab'ath bi zaitin yusraju fi qanadilih. Kirimlah minyak untuk nyalahkan lampu-lampu yang ada di Baitul Maqdis. Artinya hadis ini apa, saudara? Maksudnya pesan Nabi, ini Palestina bukan cuma urusan Palestina, tapi urusan semua umat Islam, saudara. Kalau kamu belum bisa berangkat ke sana, apa yang bisa kamu lakukan, kamu lakukan. Yang bisa berdoa, jangan tinggalkan doanya. Mudah-mudahan berkat sahibul magam, berkat maulid Nabi, saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah, saudara. Amin ya Allah, amin ya Allah. Yang bisa doa di acara maulidnya, doa di acara maulidnya. Yang bisa doa di sujudnya, doa di
sholat kita, saudara. Yang bisa membantu dengan uangnya, bantu dengan uangnya. Sedikit yang kita keluarkan, begitu butuh mereka, saudara. Yang bisa bantu dengan media sosialnya, kata guru saya Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharul Hafizahullah Ta'ala wara'ah, yang bisa bantu dengan media sosialnya, walaupun hanya dengan satu kata. Kata beliau, bantu, dengan harapan dosa kamu di internet selama ini Allah Masya Allah. perhatian kamu terhadap umat Islam di internet, saudara. Nah, itulah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, suatu problema dunia Amerika tidak bisa menyelesaikan, tapi umat Islam lah yang bisa menyelesaikan dengan persyaratan bermohon ampun kepada Allah, mohon bantuan Allah, dan bersatulah umat Islam seluruh dunia. Jangan lagi ada yang bertikai. Komando jihad dikomandokan untuk berjihad di seluruh dunia, karena umat Islam sekarang jumlahnya sudah 2 miliar. Nah, separuh saja, 500 juta saja yang mau berjihad, ini sudah bisa memenangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, lain yang terjadi di Palestina, lain pula yang terjadi di Indonesia. Kalau di Indonesia, masyarakatnya berjuang dari perampasan tanah juga di Rempang. Perampasan tanah juga terjadi di Pik 2 di Banten. Sampai sekarang masyarakat Banten telah mengumumkan perang terhadap masyarakat. Nah, ini dia. Presiden Prabowo agar segera bertindak tegas, memerintahkan instrumen negaranya untuk menindak tegas Masya Allah. kepada pelaku Antoni Salim, Haguan CS, serta kroni-kroninya yang sudah mencoba memecah belah kami sebagai rakyat Banten. Dengan itu, jika pernyataan kami sebagai rakyat Banten tidak diindahkan, maka kami atas nama Koalisi Rakyat Banten akan menyatakan perang secara fisik. Takbir! Perang! Takbir! Takbir! Perang! Nah, itulah pula yang terjadi di tanah air. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, tidak pernah sepi dalam kehidupan ini. Kita harus berjuang dengan berbagai cara. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan harta bendamu, dengan jiwa ragamu. Itulah yang lebih baik bagimu seandainya kamu mengetahuinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, kita dengar pula keadaan yang diperhatikan masalah kepemimpinan. Seharusnya pemimpin itu bagaimana menurut ajaran Islam? Tasarruful imam li ra'yatihi manutun bil maslahah. Ini kaidah fikih asyasah, fikih kepemimpinan dalam Islam. Tasarruful imam li ra'yatihi manutun bil maslahah. Kebijakan para pemimpin haruslah berorientasi kepada masyarakatnya yang paling lemah. Seperti nelayan-nelayan di Banten itu adalah posisinya yang paling lemah. Kemudian posisi masyarakat di sisir pantai dan di tanah-tanah pertanian yang kecil di Rempang. Mereka sudah ratusan tahun di sana, kuburan nenek moyang mereka banyak di sana. Mereka terusir pula dari tempatnya. Masya Allah, inilah sesuatu yang luar biasa, memerlukan jihad fisabilillah bersama dengan pemerintah. Insya Allah kita bisa melawan mafia-mafia pertanahan yang sangat hebat, luar biasa. Nah, ini terus-menerus terjadi, tidak akan pernah sepi. Nah, kita dengarkan pula ini apa yang terjadi. Ini suatu pernyataan walaupun dalam
keadaan orang-orang ini tertawa, tetapi di dalam tawa itu ada tangisan. Nah, aku melihat ada tangisan dalam tawamu. Tangisan apa dalam ketertawaan itu? Nah, kita dengar. Tertawa ini orang ini, lucu-lucu, tapi hatinya menangis. Coba kita dengarkan. Ada tertawa dalam menangis. Kalau pantun Minangkabau dari Sumatera Barat mengatakan ibarat panas mengandung hujan. Nah, ibarat panas mengandung hujan. Tampak kape herang masak, batang kape di batimba jalan. Hati sedih dibawa galak, hati padih, hati sakit dibawa galak, bak paneh mengandung hujan. Itu dia. Jadi hatinya pedih dibawa galak, artinya dibawa tertawa, seperti panas yang mengandung hujan. Di depannya panas, tapi di dalamnya basah oleh air mata. Hujan. Ini yang terjadi, yang kita dengarkan sebentar lagi. Nah, coba. Efisiensi kok malah bagi-bagi kue. Pemborosan itu mas. Giliran rakyat kecil dipaksa buat ngirit. Emang kalian pikir gaji mereka dari mana? Dari hasil giveaway. Yang enggak, tertawa, hatinya menangis. Dari hasil efisiensi rakyat kecil. Hitung-hitungannya begitu doang, bre. Kita mau udah hafal sama cara mainnya. Beras yang kecil, habis itu jusnya dimakan sama mereka. Ini mah bukan efisiensi, tapi konspirasi jadi lemon. Kita yang diperas, tapi mereka yang nikmatin hasilnya. Jadi kagak usah heran kenapa dia mati-matian belain atasan. Ya karena udah kebagian cuan. Simple, bre. Jadi mau atasannya kayang sambil duker. Nah, cuan itu artinya sogo. Sogo itu sangat dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu ar-rasi wal murtasi walladzi yamsi bainahuma. Sangatlah dilaknat oleh Allah orang yang menerima sogok, orang pemberi sogok, penerima sogok, dan menjadi perantara sogok. Dan orang yang menikmati hasil sogok itu sangat dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Terbalik juga tetap dibelain. Kalau kalian sependapat sama Kak, tolong komen dan share video ini. Pejabat itu kan udah pada banyak duit. Keluarganya aja liburan tiap bulan ke luar negeri. Seharusnya uang negara difokuskan buat kepentingan rakyat. Efisiensi cuma mitos doang. Mereka aja masih boros. Tim sukses, lu pada diangkatin semua jadi pejabat. Efisiensi kok malah bagi-bagi kue. Pemborosan itu mah. Giliran rakyat kecil dipaksa buat ngirit. Emang kalian pikir gaji mereka dari mana? Dari hasil giveaway? Ya enggak lah, udah pasti dari hasil efisiensi rakyat kecil. Hitung-hitungannya begitu doang, bre. Kita mau udah hafal sama cara mainnya. Beras yang kecil, habis itu jusnya dimakan sama mereka. Ini mah bukan efisiensi, tapi konspirasi jeruk lemon. Kita yang diperas, tapi mereka yang nikmatin hasilnya. Jadi kagak usah heran kenapa dia mati-matian belain atasan. Ya karena udah kebagian cuan. Cuan itu sobat. Simple, bre. Jadi mau atasannya kayang sambil duker balik juga tetap dibelain. Kalau kalian sependapat sama Kak, tolong komen dan share video ini. Pejabat itu kan udah pada banyak duit. Keluarganya aja liburan tiap bulan ke luar negeri. Seharusnya uang negara difokuskan buat kepentingan rakyat. Efisiensi cuma mitos doang. Mereka aja masih boros. Tim sukses,
le pada diangkatin semua jadi pejabat. Efisiensi kok kayak bagi-bagi kue. Pemborosan itu mah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Al-Quran mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Para pemboros-pemboros itu adalah saudara setan. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.